Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Bapak Iman Firmansyah Madi di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini atau di dalam video ini kita akan membahas materi bagian 3 yang berjudulkan Bhinneka Tunggal Ika pada fase F atau kelas 11 pada kurikulum Merdeka. Di bagian 3 ini banyak sekali unitnya. Nah, kita nanti akan masuk di unit 1. Namun sebelum Pak Iman memberikan materi bagian 3 unit 1, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Bapak berikan kepada kalian dapat kalian resapi dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman persilahkan. Berdoa selesai. Seperti yang Pak Iman bilang, kita akan bahas materi bagian 3 yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika pada fase F, yang mana ini banyak sekali unitnya. Kita akan nanti masuk unit pertama. Sebelumnya Pak Iman selalu mengingatkan agar menyiapkan alat tulisnya, bukunya, internetnya, semangatnya juga, dan lain sebagainya, agar ilmu yang Pak Iman berikan kepada kalian dapat kalian terima dengan baik, dapat kalian resapi dengan baik, dapat kalian aplikasikan dengan baik ilmu yang Pak Iman berikan kepada kalian. Langsung saja pada unit 1 kita akan membahas terkait ini, kita dan masyarakat global. Ada kata kita dan masyarakat global. Setiap manusia, setiap individu dari manusia pasti punya yang namanya modal dan usaha. Modal itu apa? Ya sesuatu yang manusia itu sudah dapatkan, seperti ilmu, perilaku, kesehatan, ilmu agama, semisal, dan lain sebagainya. Modal yang manusia miliki ini sebagai filter, sebagai penyaring untuk melakukan usahanya, agar ketika melakukan usaha itu sesuai dengan modal yang manusia itu miliki, seperti itu. Ketika manusia manusia punya ilmu agama yang kuat, ya kan, maka ketika melakukan usaha, ketika mencapai tujuan dan cita-citanya, ini sesuai dengan ilmu agama yang manusia itu miliki, sesuai ada karakternya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah punya modal, pasti kita akan melakukan yang namanya usaha. Usaha itu berkaitan dengan tujuan dan cita-cita. Pasti ada sesuatu yang ingin kita raih di dunia ini, dalam kehidupan ini, ya kan? Yang namanya tujuan dan cita-cita. Nah, ketika manusia meraih tujuan dan cita-cita, pasti terdapat yang namanya peluang dan tantangan. Pasti manusia itu menganalisis, oh peluangnya ketika melakukan usaha ini seperti ini loh, oh tantangannya seperti ini loh, ada hambatan-hambatannya seperti ini loh ketika melakukan cita-citanya, dan tujuannya itu pasti seperti ini loh. Nah, ini yang harus manusia analisis, peluang dan tantangan. Nah, selain itu, yang tidak boleh manusia lupakan adalah waktu. Waktu itu mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi selain memperhatikan, manusia juga harus memperhitungkan yang waktu, karena waktu semakin lama semakin berkembang. Ini harus manusia pikirkan ketika manusia itu melakukan yang namanya usaha. Sama seperti negara punya yang namanya modal dan usaha. Modalnya apa? Semisal negara sudah merumuskan, sudah menetapkan yang namanya dasar negara, punya yang namanya lambang negara, punya yang namanya semboyan negara, dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu modal yang dimiliki negara, yang mana modal yang dimiliki negara ini sebagai filter ketika negara melakukan yang namanya usaha, yang mana usaha itu berkaitan dengan tujuan dan cita-cita suatu negara. Tujuan dan cita-cita suatu negara ini pasti berbeda antara satu negara dan negara yang lain, tergantung dari modal yang negara itu dapatkan, modal yang negara itu miliki. Pasti tujuannya berbeda bentuknya, berbeda
caranya, berbeda waktu mendapatkannya. Mungkin ada negara yang cepat mencapai tujuan, ada negara yang lambat mencapai tujuan dan cita-citanya. Nah, ini negara juga harus melihat ketika melakukan usahanya, negara juga melihat yang namanya peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan ketika negara itu mencapai tujuan dan cita-citanya, seperti itu. Nah, selain melihat peluang dan tantangan, negara juga harus memprioritaskan yang namanya waktu, anak-anak. Waktu ini juga berpengaruh di dalam kehidupan negara, seperti itu. Nah, mengapa sih kok waktu itu sangat penting sekali? Karena begini, perkembangan waktu kan semakin lama semakin berkembang. Tidak mungkin kita stagnan pada masa itu, pada waktu itu saja, tidak mungkin. Kita semakin lama semakin bertambah tua. Nah, perkembangan waktu ini akan memengaruhi yang namanya ini pola pikir, perilaku, peradaban, dan lain sebagainya. Contoh deh, ketika waktu kita masih kecil, ya kan, kecil kita sering bermain, ya kan, sering bermain dengan teman-teman kita, sering bermain yang kotor, ya kan, dalam arti bermain yang membuat badan kita kotor, maksudnya seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, semakin lama semakin dewasa kita tidak mungkin melakukan yang sama seperti itu, gitu loh, karena pola pikir kita sudah berubah, perilaku kita sudah berubah, ya toh, peradaban yang kita ini sudah berubah, seperti itu. Inilah pentingnya waktu. Nah, ketika ini sudah melakukan ini, maka nantinya akan mengalami yang namanya globalisasi, westernisasi, akan mengalami yang namanya proses-proses yang mana manusia itu punya pola pikir yang berubah. Demikian juga negara, seperti itu. Demikian yang bisa kita lihat dari adanya ini adalah pasti yang ada yang namanya perubahan dan perkembangan, ya toh, ciri yang utama itu. Karena perkembangan waktu itu cirinya pasti mengalami yang namanya adanya perubahan dan adanya perkembangan. Misal dulu seperti ini, kok sekarang tidak seperti ini, ya pasti itu mengalami ini. Dan perkembangan, oh dulu saya hanya bisa berlari semisal sampai 10 meter, ketika usia misal katakan 30, ya kan, saya bisa lari sampai 50 meter. Jadi ada perkembangan seperti itu. Nah, naik turunnya ini semua ini tergantung dari yang kita lakukan, yang negara itu lakukan, seperti itu. Jika ada tanyakan silahkan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Selanjutnya kita masuk pada tampilan kedua. Nah, ini anak-anak, kita masuk ke negara kita ambil contoh, yaitu negara kita tercinta, Indonesia. Indonesia seperti yang Pak Iman bilang punya namanya modal. Modalnya apa? Semisal Indonesia punya yang namanya dasar negara Pancasila, punya yang namanya lambang negara, punya yang namanya semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika, punya yang namanya konstitusi, punya yang namanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, modal yang negara Indonesia ini miliki ini sebagai filter, sebagai penyaring ketika negara kita Indonesia ingin mencapai yang namanya usaha. Usahanya apa? Semisal tujuan suatu negara punya yang namanya tujuan, termasuk negara kita, yaitu Indonesia. Tujuannya apa? Semisal negara kita pengen makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya. Cita-citanya apa? Pengen merdeka, pengen bebas dari penjajahan, ya toh, ini merupakan cita-cita, seperti itu. Nah, tentunya ketika kita ingin meraih ini, maka negara harus menganalisis peluangnya. Oh, peluangnya apa? Kita ini punya keanekaragaman SDA dan SDM, seperti itu. Kita harus bisa memanfaatkan dengan baik. Tantangannya apa? Misal faktor geografis, kita berbeda-beda pulau, berbeda-beda karakter, suku, dan sebagainya. Ini merupakan suatu tantangan yang harus dianalisis oleh suatu negara, yaitu negara kita Indonesia. Nah, selain melihat ini, negara juga harus melihat yang namanya waktu, karena waktu itu
menunjukkan yang namanya perkembangan dan perubahan. Karena waktu menunjukkan yang namanya perkembangan dan perubahan. Ini harus negara itu lihat, yang harus dipikirkan oleh suatu negara, terutama negara kita Indonesia. Mengapa? Karena ini sangat penting seperti itu. Nah, modal dan usaha ini Pak Iman singkat dengan modus seperti itu. Nah, waktu itu mengalami perkembangan atau perubahan tadi, yang mana ketika waktu itu berkembang ini pasti menghasilkan yang namanya proses. Nah, proses itu namanya adalah globalisasi. Nah, ketika sudah mengalami satu proses, maka mengalami yang namanya paham atau ajaran. Misal ada paham komunisme, paham liberalisme, paham demokrasi, dan lain sebagainya. Ini tergantung dari negara kita. Jadi paham atau ajaran kita yang kita anut nanti ini tergantung dari negara kita. Bisa tidak kita suatu negara itu bijak dalam melihat, mempertimbangkan waktu itu tadi, seperti itu. Nah, ini suatu negara harus bijak ketika mengalami proses itu tadi. Nah, Pak Iman bisa simpulkan bahwasanya negara harus bisa menyeimbangkan modal dan usaha dan waktu. Ini harus bisa diseimbangkan agar suatu negara punya yang namanya eksistensi, punya yang namanya keberadaan negara itu tadi, baik buruk, maju atau tidak, itu ini prinsipnya, teorinya seperti itu. Negara harus bisa menyeimbangkan antara modal dan usaha dan waktu, karena waktu mengalami yang namanya perkembangan. Ini akan Pak Iman jabarkan lagi di tampilan PowerPoint yang ketiga. Jika yang ditanyakan silakan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Selanjutnya di tampilan PowerPoint ketiga ini ya, jadi modus. Nah, modal dan usaha tadi, ini negara harus bisa ada di tengah-tengah, tidak boleh berpihak pada modus, dan waktu harus bisa menyeimbangkan itu tadi. Modus berkaitan dengan ini, ada filternya. Nah, filter utama kita adalah Pancasila seperti itu. Nah, waktu menunjukkan mengalami yang namanya proses tadi, proses itu namanya globalisasi. Globalisasi pasti punya yang namanya ciri-ciri, dampak, aspek, dan lain sebagainya. Ini ada di modul ajar. Silahkan kalian literasi sendiri di modul ajar, di internet, dan referensi yang lainnya. Walaupun tidak Pak Iman jelaskan, ini akan keluar pada ulangan, tugas, dan lain sebagainya. Nah, dari proses akan menghasilkan yang namanya paham atau ajaran. Misal ada ajaran liberalisme, kapitalisme, dan lain sebagainya. Ini tergantung dari bagaimana negara bisa menyikapi yang namanya modus dan waktu. Nah, ini maka harus negara itu punya peranan yang sangat vital. Negara diwakili oleh pemerintah dan warga negara, dua-duanya harus punya peranan yang sangat vital dalam menyeimbangkan antara modus dan waktu. Mengapa kalau ini harus diseimbangkan? Ya, agar nantinya dapat menjaga eksistensi dari negara itu sendiri. Jadi negara itu baik atau enggak, maju atau enggak, ya kan, menganut paham apa, itu tergantung dari bagaimana negara itu bisa menyikapi antara modus dan waktu itu sendiri. Harus bisa menyeimbangkan antara modus dan waktu. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada video materi pada bagian 3 unit 1. Jika ada yang tanyakan silahkan kalian tulis atau ketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Terima kasih. Pak Iman selalu menyarankan agar rajin belajar, patuhi, hormati orang tua kalian, guru kalian, dan jangan malas belajar. Ingat, perjuangan kalian masih panjang, tidak hanya pada fase F ini saja. Pak Iman akhiri, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Om Hamdaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.
Mr. EM to educate people.